Shalom saudara, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita ada bersama di tempat ini. Satu kerinduan kita yang sama adalah memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kita mengingat peristiwa 2000 tahun yang lampau, di mana sehari sebelum Yesus disalibkan, Yesus menyatakan dirinya sebagai pelayan yang sejati. Dengan penuh kerendahan hati, Dia membasuh kaki murid-muridnya. Sekarang apa yang bisa kita teladani? Bahwa setiap kita harus memiliki hati seorang hamba yang mau merendahkan diri dan terus menyembah Dia, mengagungkan Dia, meneladani apa yang Dia kerjakan. Dan karakter sejati yang dari Dia, lemah lembut dan rendah hati. Tak dapat lupakan, sungguh kebaikan yang kami terima Tuhan. Engkau sudah berkorban bagi hidup kami. Itu semua membuat hidup kami semakin berharga. Yes, amin. Kekuatan kasih-Mu, haleluya, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang
kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada Kau. Bukan Tuhan, Kau bukan. Yes, ini pengakuan kami umat-Mu Tuhan. Engkau Yesus bukan Tuhan yang melihat siapa kami, bagaimana harta kami, tapi Engkau melihat hati kami. Kami mau meneladani-Mu Yesus, yang rendah hati dan lemah lembut. Biar itu nyata dalam hidup kami. Yes, kami mau menyembah Engkau. Haleluya. Dengan kerendahan hati mari kita bangkit berdiri. Arahkan tangan bagi Yesus sebagai tanda penyerahan diri. Dan katakan dengan segenap hati, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Haleluya, haleluya. Yes, amin, amin. Haleluya. Biar Kau temukan di dalamku selama ku mau menyembahmu. Haleluya. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Pernyataan kami kepadamu Tuhan, bahwa setiap kami mau memberikan yang terbaik bagimu. Sebab Engkau sudah lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kami. Bukan sekedar keteladanan darimu, bukan sekedar Engkau yang adalah Tuhan, mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai manusia. Bahkan Engkau sebagai manusia sudah berkorban di kayu salib, mencurahkan darah-Mu bagi setiap kami. Sungguh Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau mulia. Biarlah Engkau nyata dalam hidup kami selamanya. Apa yang telah Engkau kerjakan bagi kami tidak pernah tertandingi. Dan kami mau terus mengingat kebesaran-Mu, mengingat keteladanan-Mu, mengingat betapa Engkau telah berkorban bagi kami. Begitu besar dan luar biasa. Haleluya. Ketika itu Yesus memecahkan roti dan mengambil cawan sebagai perjamuan terakhir, tanda bahwa Dia akan berkorban bagi penebusan. Semua Dia kerjakan untuk menyatakan bahwa Dia benar-benar Tuhan Allah yang menjadi manusia,
yang tubuhnya dipecahkan untuk penebusan, darahnya dicurahkan untuk penghapusan dosa. Sebab dia adalah jalan kebenaran untuk keselamatan setiap kita. Dengan lembut katakan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup, ku mau hidup bagi-Mu. Haleluya. Yes. Amin, amin. Haleluya. Selama ku hidup bagi-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Dengan segenap hati nyatakan, Yesus kau kebenaran. Engkau telah menyelamatkan kami. Haleluya. Yes. Amin, amin, kami bersyukur. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami mau nyatakan bahwa kami mau hidup bagi-Mu, Yesus. Haleluya. Hatiku menyembah-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkan
memandangmu. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Kami bersyukur menjadi milik-Mu Tuhan. Engkau yang adalah kebenaran, Engkau jalan keselamatan, Engkau yang kami sembah, sebab Engkau Tuhan Allah. Yesus, kami datang menyembah, membawa segenap hati, segenap jiwa, segenap roh, menyembah-Mu, mengakukan-Mu. Haleluya. Glory, segala puji bagi-Mu, segala hormat, segala kuasa ada padamu. Kami akui keagungan-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory. Yesus Tuhan, kami agungkan, kami tinggikan. Glory, glory. Segala yang terbesar ada padamu. Hiarapata kasyantara lamaya sekeke. Terus sembah Dia, nyatakan kebesaran di hadapannya, sebab Dia yang termulia. Hiaralamata kasyantara lamaya. Haleluya, haleluya. Betapa kedahsyatan-Mu telah Engkau nyatakan sebagai wujud kasih-Mu yang begitu besar. Engkau sudah berkorban bagi kami Tuhan, dan pernyataan kebesaran-Mu tetap ada dan berlaku sampai sekarang bahkan selamanya. Ketika kami ada sampai saat ini, itu karena kasih-Mu Tuhan. Dan kami mau terus hidup dalam kebenaran firman-Mu, agar setiap kami bisa menjadi suratan terbuka, dan hidup kami menjadi penggenapan akan firman-Mu, firman yang hidup dan menghidupi kami setiap waktu.
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Kau sempurna dalam rencana-Mu. Amin. Haleluya. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Benar Engkau sempurna ya Yesus Tuhan. Dalam setiap rancangan terbaik-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, haleluya. Sediakan hati yang terbaik untuk menerima firman-Nya, dan hamba Tuhan akan dipakai dengan luar biasa untuk kemuliaan-Nya. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat
yakin dan percaya Tuhan bahwa hidup kami ada dalam rancangan Tuhan yang Amin. luar biasa dahsyat. Dan hidup kami adalah hidup yang terus akan menggenapi setiap rancangan Tuhan yang luar biasa buat Amin. setiap kami. Oleh pengorbanan tubuhmu di atas kayu salib. Yes. Oleh kerelaanmu Tuhan memberikan nyawamu bagi kami. Amin. Karena Engkau mengasihi kami. Yes. Kami percaya sebesar apapun tantangan yang kami hadapi, kalau nyawamu sendiri saja Engkau berikan buat kami, terlalu kecil bagi Engkau untuk menyelesaikan setiap persoalan kami. Amin. Karena itu kami yakin dan percaya di ibadah malam Getsemani hari ini ada anugerah Tuhan yang baru yang Tuhan terus akan berikan buat kami. Ada kekuatan yang baru, ada kelepasan yang baru, Amin. dan ada juga berkat-berkat yang bahkan belum pernah kami lihat, dengar, pikirkan. Amin. Itu Tuhan sediakan Yes. bagi setiap kami yang mengasihi Amin. Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, urapi hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut, lidah, hati, pikiran, dan juga hidup hamba hanya untuk Engkau Tuhan dan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama. Amin. Yang percaya katakan bersama. Sekali lagi sorak-sorai yang Amin. meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sudah yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat seluruh pelayan Tuhan yang melayani di ibadah malam Getsemani hari ini. Shalom Bapak Ibu. Wah, belum semuanya. Shalom. Nah, ini hari istimewa ya saudaraku ya. Karena di tengah-tengah minggu kita boleh berhimpun bersama, berkumpul bersama ya untuk beribadah ya di dalam ibadah malam Getsemani ya, atau satu hari ya sebelum Tuhan Yesus disalib di atas Bukit Golgota. Nah, Bapak Ibu sudah yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, pada malam Getsemani hari ini kita mengenang di mana 2020 tahun sekitar itu ya, 2020 tahun yang lalu kira-kira ya, di mana Tuhan Yesus itu pernah makan malam bersama dengan para muridnya dalam satu perjamuan malam yang terakhir. Dan saudaraku, kemudian setelah Tuhan Yesus makan malam bersama dengan para muridnya, Yesus kemudian pergi ke satu taman. Namanya adalah taman apa? Taman apa? Getsemani. Nah, di situ di taman itu Yesus mau berdoa karena dia ngerti waktunya itu sudah tiba ya untuk dia memberikan hidupnya bagi manusia. Dan saudaraku, ketika dia selesai dia berdoa, saudaraku, di taman itu juga, saudaraku, dia belum keluar dari taman itu, dia kemudian ditangkap di sana. Dan kemudian saudaraku, dia harus menjalani proses persidangan maraton yang panjang ya. Sampai kemudian kita tahu bersama Yesus esok harinya ya, yaitu tepat jam 9 ya, dia sudah ada di Bukit Golgota. Jam 12 siang itu dia sudah tergantung di atas kayu salib. Dan saudaraku, kita tahu bersama bahwa Yesus wafat pada pukul 3 sore di hari Jumat. Karena itu besok kita juga akan memperingati peristiwa kematian Tuhan Yesus ya dalam ibadah Jumat Agung. Nah, karena itu malam hari ini saya khusus akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul, yaitu kuat di dalam pergumulan. Katakan bersama 2, 3. Kuat di dalam pergumulan. Ya, kita nanti akan baca bersama saudaraku karena menyingkat waktu ya. Dan saya sudah coba cari ya, tetapi tetap panjang juga ayatnya ya. Kalau saudara nanti baca ayatnya secara utuh, baca ulang di rumah itu mulai ayat 1 sampai ayat 11 dari Injil Yohanes pasal 18 ya. Kita buka sama-sama Injil Yohanes dulu ya. Yohanes 18 itu judul perikopnya yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus ditangkap ya. Kita akan baca saudaraku sekalian di ayat yang ketiga saja ya.
ayat yang ketiga, tapi tetap sampai ayat 11 ya. Nanti Anda baca ulang ayat 1 dan ayat 2-nya ya secara utuh ya. Yohanes pasal 18 ayat 3 sampai dengan ayat 11. Nanti saudara membaca dengan Pak Daniel Agus dulu pertama ya. Di ayat keberapa? 3 ya. Yohanes pasal 18. Kemudian saya akan menyambungnya di ayat yang keempat dan seterusnya bergantian. Nanti ayat 11-nya kita baca sama-sama ya. Yohanes pasal 18 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. 2, 3. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." 9. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. 2, 3. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Katakan bersama, amin. Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, peristiwa penyaliban itu adalah hasil ya dari yang namanya penyerahan penuh dan ketaatan daripada Yesus kepada kehendak Bapanya. Saya ulang sekali lagi. Peristiwa penyaliban itu terjadi karena hasil dari yang namanya penyerahan penuh dan juga ketaatan Yesus kepada kehendak Bapaknya. Jadi kalau boleh saya umpamakan, titik klimaksnya itu bukan pada peristiwa salib besok Jumat Agung, bukan. Tapi pada hari ini, hari di mana Yesus ada di Taman Getsemani. Ya, ini adalah titik klimaks. Karena disitulah di hari sebelum Yesus besoknya disalib, itu keputusan Yesus. Itu pergumulan Yesus yang sangat berat. Ya, sampai saudaraku di ayat yang lain Alkitab menulis ya, Yesus sampai ngomong begini, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Anda nanti bisa baca di Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 38. Yesus sampai ngomong seperti itu di mana saudaraku? Di mana? Di kayu salib. Di mana Yesus ngomong itu? Di Taman Getsemani. Itu titik klimaks. Karena di situ keputusan Yesus mau ndak besok itu menjalani salib. Kalau di situ Yesus ndak mau, matilah semua manusia, binasa dalam api neraka. Dan ini pergumulan Yesus terberat. Bukan di sini, tapi di Taman Getsemani. Sering orang salah mengerti. Seperti memperingati kelahiran Tuhan Yesus, ya. Kalau jemaat lebih banyak datang yang di Jumat Agung apa di Natalnya? Kira-kira di mana? Banyakan yang mana? Natal. Tapi justru sebenarnya Jumat Agung itu peristiwa yang sangat luar biasa. Kelahiran Yesus tidak akan punya arti apa-apa jika dia tidak mati di sini. Dan jika dia mati di sini tanpa hari di mana Yesus ada di Taman Getsemani,
bergumul, sangat berat dengan dirinya. Kan waktu itu Yesus 100% Allah, 100% manusia, betul saudaraku ya? Jadi Yesus itu ngerti besok itu akan terjadi apa dalam dirinya. Yesus tahu, sampai kemudian Alkitab juga menulis, saudaraku, Yesus berkata begini, saudaraku, jikalau mungkin, sekiranya mungkin, Yesus kan ngomong gitu ya, mencoba nawar sama Bapa di surga. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi biar kehendakmu Bapa yang terjadi. Nah, kalimat hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Itu kesedihannya itu digambarkan dalam bahasa Yunani itu dipergunakan pakai kata perilupos. Ya, ada ditulis di situ. Ya, perilupos. Perilupos ini menunjukkan satu kedukaan, satu kesedihan yang sangat dalam, tingkat stres yang sangat tinggi. Kenapa? Karena Yesus ada dalam pergumulan batin yang sangat hebat. Bahkan saudaraku, Injil Lukas pasal 22 menulis, Yesus itu sampai peluhnya. Tahu peluh enggak? Apa peluh? Keringat. Keringatnya itu sampai seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kalau saudara satu saat nanti diberkati Tuhan, diizinkan Tuhan pergi ke Israel, Anda pergi di bulan-bulan ini, Maret, April, ya, itu Israel dalam keadaan bukan cuaca panas, tapi dingin, saudaraku. Jadi keringatnya di sini ini bukan keringat-keringat kepanasan, tapi keringat karena stres berat. Karena saudaraku sekalian, disebut dalam istilah kedokteran, ya, itu keringat peluh yang bertetesan seperti darah itu disebut bahasa kedokterannya adalah hematidrosis. Ya, di situ saya tuliskan. Apa itu hematidrosis? Hematidrosis adalah pembuluh darah seseorang yang pecah. Ya, dan kemudian pembuluh darah yang pecah itu, saudaraku, itu keluar lewat apa? Pori-pori kulit kita. Saudara kan punya pori kulit ya. Jadi saudaraku, ketika dia mengalami itu karena apa? Karena stres tingkat tinggi, stres tingkat dewa. Saya kira belum ada manusia model seperti ini kecuali Yesus stresnya. Jadi yang saudara hari ini punya masalah besar dalam hidupmu, tetap percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Yesus lebih stres, pernah mengalami depresi yang hebat dalam dirimu lebih dari saudara. Dan kalau Yesus menang, saya percaya saudara pun juga akan menang. Yang amin dapat, yang tidak amin nunggu tahun depan. Saudaraku, karena itu saudaraku, Yesus mengalami pergumulan batin yang sangat besar. Dia harus minum cawan penderitaan dan dia harus mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Bukan untuk dia, tapi untuk manusia, nanggung dosanya manusia. Nah, kenapa Yesus bisa menang akhirnya dalam pergumulan yang berat itu? Yang pertama, saudaraku, karena Yesus memiliki yang namanya kehidupan doa yang luar biasa. Ya. Doa itu memberikan kekuatan yang supranatural, saudara. Dia ditangkap waktu apa, saudaraku? Selesai apa, saudaraku? Doa. Dan tidak hanya di situ aja Yesus doa. Banyak kali Alkitab mencatat ya, Yesus berdoa ya, saat dicari banyak orang, saat mungkin pelayanan banyak, sibuk luar biasa sampai tidak bisa makan. Tapi Yesus masih tetap sempatkan berdoa, menjalin hubungan dengan Bapaknya. Doa itu merupakan satu kebutuhan bagi Yesus. Bukan sesuatu yang dianggap sepele, kalau perlu doa. Tidak, tapi doa itu nafasnya Yesus. Dan saat Yesus ada di Taman Getsemani itulah, saat dia berdoa, saudaraku, setelah dia berdoa, ada kekuatan yang luar biasa. Alkitab mencatat, saudaraku, ada seorang malaikat kemudian datang kepada Yesus.
dan memberikan kekuatan kepada Yesus. Yang kedua saya pelajari, bukan hanya Yesus menang karena dia punya kehidupan doa. Tapi Yesus menang dalam pergumulan yang berat karena apa? Yesus berserah kepada Bapaknya. Bukan menyerah ya, beda. Kalau menyerah itu ya sudah, tidak bisa lakukan apa-apa. Tapi berserah itu adalah ketika seluruh kehendak kita, ketika seluruh pikiran, jiwa, keinginan kita, ya, itu saudaraku kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan kita bisa berkata seperti Yesus, biar kehendak Bapa yang terjadi. Nah ini berserah. Kalau orang menyerah, ya wes aku tidak lakukan apa-apa, pasrah. Ya, kui sera-sera, terserah apa yang terjadi. Tapi Yesus tidak demikian. Yang kedua, Yesus menang dalam pergumulan yang berat. Dia punya kehidupan doa, tetapi dia juga berserah kepada Bapaknya yang di surga. Dia bisa lakukan untuk menghindar dari salib. Tetapi Yesus tidak lakukan itu. Dia serahkan kepada Bapaknya. Ya Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi biar kehendakmu yang terjadi. Nah sekarang dalam hidup ini saya percaya, tentunya Bapak Ibu Saudara di tempat ini dan juga Bapak Ibu Saudara yang beribadah online hari ini, saat ini, pasti punya yang namanya pergumulannya masing-masing dalam segala bentuknya. Betul apa betul? Ya, masing-masing pasti akan punya pergumulan. Saya punya pergumulan, saudara juga begitu, satu dengan yang pasti beda-beda, bentuknya berbeda. Tetapi ketika kita harus masuk dalam pergumulan yang berat itu, Bapak izinkan kita masuk di situ. Mungkin anak kita, mungkin istri kita, mungkin suami, mungkin ekonomi, dan lain sebagainya terjadi, Tuhan izinkan. Maka saudaraku sekalian, saya dan saudara, kita ini masuk di dalam taman Getsemane-nya masing-masing. Tapi saya percaya, ketika engkau punya kehidupan seperti Yesus, yang pertama apa saudaraku? Kehidupan apa? Doa yang sungguh-sungguh. Yang kedua, berserah kepada kehendak Bapa. Saya percaya kita akan mengalami mujizat Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Kita akan mengalami yang namanya berkat yang luar biasa dari Tuhan. Mungkin Anda berkata, enggak mungkin. Tapi bagi Tuhan sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin. Dan tidak ada yang tidak mungkin juga bagi setiap orang yang percaya. Ya, Ibu Hana coba ya di kitab Samuel ya, bukan Ibu Hana Bunda Paut ya. Ibu Hana di kitab Samuel. Sudah lama saudaraku merindukan seorang anak. Dia minta sama Tuhan satu orang aja. Tapi ketika Samuel lahir, dia serahkan itu, taat pada Bapak. Apakah Tuhan diam begitu saja? Halo? Tidak. Dia punya anak 5 orang lagi setelah Samuel. Jadi total anaknya berapa orang? 6. Minta 1 dikasih berapa? 6. Dan itu yang saya yakini, percaya. Tahun ini tahun penuh mujizat. Kalau saudara punya kehidupan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, semakin berserah melekat kepada Bapa di sorga, apapun masalah yang sedang engkau hadapi, tidak ada kata tidak mungkin. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Dan itu akan terjadi ketika engkau imani, yakini, dan perkatakan setiap hari. Setiap bangun tidur, coba engkau ngaca di jendela, bilang, aku tidak mungkin kata manusia umurku sekian, dalam nama Yesus aku mungkin umurku sekian. Oh itu terjadi ya. Pak Willy mungkin sudah divonis ya, tidak mungkin sembuh. Pergi ke dokter, ini dokter lulusan Amerika, sampai sekarang COVID ini masih ada di Amerika, belum balik ke Jogja. Dokter bilang tidak mungkin kalau tidak stem cell Anda bisa sembuh. Berapa dok?
stem cell, sekali stem cell 525 juta. Belum biayanya ke Penang, ke Malaysia. Tapi sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Nah, sekarang kita akan lihat setelah Yesus itu menghadapi Getsemani, ya, Yesus menangkan dari pergumulannya itu lewat doa dan lewat penyerahan kepada Bapaknya. Kita lihat sekarang beberapa hal yang kita perlu pelajari dari Tuhan Yesus. Setelah dia menang lewat doa dan penyerahannya kepada Bapaknya di Taman Getsemani, ya. Yang pertama, ada yang namanya keberanian Yesus. Alkitab tadi mengatakan sepasukan penjaga bait Allah itu datang pakai senjata, bawa apa saudaraku? Bawa obor, bawa suluh, bawa lentera, atau bahasanya sekarang bawa lampu, ya. Mereka itu mau menangkap Yesus. Dan saudaraku, mereka pikir karena ini kan udah malam nih, kalau Yesus nanti ngerti orang itu mau ditangkap, misal nih Anda ngerti ya, ada orang yang sedang kejar-kejar saudara. Mungkin enggak usahlah mau dibunuh ya, enggak usah yang ekstrim gitulah. Dikejar debt collector, nagih utang. Halo, kira-kira gimana saudaraku? Delik, sembunyi, bilang mamah lagi pergi ya, amin. Jangan amin saudara ya. Yesus ini tidak lakukan itu loh. Ketika itu prajurit datang ya, penjaga bait Allah datang, Yesus malah yang menghadang mereka lebih dulu. Yesus tidak sembunyi, Yesus tidak lari, tapi Yesus malah ngadepi mereka. Yesus tanya apa sama mereka ya? Siapa yang kamu cari? Ya, bukan prajuritnya dulu yang Yesus di mana kamu? Ya siapa? Dan enggak, tapi Yesus dulu yang nanya. Yesus bilang apa? Siapa yang kamu cari? Dan ketika mereka berkata Yesus orang Nazaret, Yesus bilang apa? Akulah dia. Gentle ya. Berani banget ini Yesus. Dia enggak lari, dia enggak sembunyi, atau dia pakai ilmu ngilang. Kan bisa, wong Yesus maha kuasa kan, 100% Allah, 100% manusia. Yesus tidak lakukan itu, dia berani menghadapi masalah. Dia berani menghadapi tantangan. Nah, di sini kita perlu belajar ini. Dalam hidup ini, setiap kita tidak kebal sama masalah. Pendeta sekalipun bisa punya masalah enggak, saudaraku? Halo? Bisa. Ya. Siapapun di sini bisa masalah itu datang dengan tiba-tiba. Tapi belajar dari Yesus ini. Yesus berani menghadapi masalah. Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kalau kau punya masalah, dengar baik-baik, jangan lari dari masalah. Ada banyak orang saudaraku, termasuk orang Kristen, kalau punya masalah dia lari ke obat penenang, lari ke judi, lari ke mabuk-mabukan, lari ke cewek, ya, lari ke bunuh diri. Itu bukan solusi, itu bukan penyelesaian masalah. Masalah kita mau selesai, hadapi. Katakan hadapi. Mungkin Anda berkata, waduh sulit Bu Evi, sangat berat. Hadapi. Kalau saudara punya utang, punya masalah ekonomi, hadapi. Mungkin hadapi dengan kita butuh minta hikmat dari Tuhan. Bisa misal kata saudaraku sekalian, hutangnya berapa? Ya, hadapi saudaraku. Punya utang berapa? Hadapi, jangan lari, jangan sembunyi. Hadapi karena tidak akan selesai. Hadapi. Terus saudaraku sekalian tanya berapa semua hutang, total semua. Di rumah ada apa yang bisa dijual? Ya kan? Terutama yang pakai bunga itu loh. Ya. Lunasi dulu. Kalau masih belum ya pokoknya Anda minta mungkin keringanan. Di bank bisa enggak itu seperti itu? Namanya mungkin bahasanya kalau saya dulu kerja take over ya. Diperpanjang. Jadi misalnya mungkin 5 tahun, jadi mungkin 10 tahun, 15 tahun atau 20, ya pokoknya semaksimal mungkin saudara. Minta hikmat Tuhan, pimpinan Tuhan, berdoa.
Nah terus ketika saudara sudah punya duit, jangan kemudian saudara lupa prosesnya masih punya utang. Ketika kita punya berkat seberapapun bayar. Jangan habis gini, punya berkat besok kan bisa. Akhirnya enggak bisa nyaur utang, enggak bisa bayar hutang, akhirnya enggak selesai-selesai. Mungkin Anda berkata, enak aja Bu Evi ngomong. Saya sama Pak Willy udah lakukan itu saudaraku. Ketika gereja ini hutangnya besar sekali. Saya waktu itu masih kerja, saya bilang sama suami saya, Papi, yang penting kita kalau dapat duit, ya, uang persembahan gereja itu enggak bisa saudaraku, untuk operasional aja enggak bisa. Kemudian saya bilang, kita kalau dapat duit, yang penting itu ya setelah disisihkan untuk Tuhan, ya. Lukas waktu itu kan masih kecil, ya. Beli susu dulu. Ya. Karena dia khusus anak prematur, ya, kalau susunya ganti itu tidak sembarangan harus pergi ke dokter, dia akan diare. Jadi beli susu dulu. Mungkin kita ini enggak makannya yang apa, mungkin biasa jajan kalau malam keluar, ya. Di rumah itu kan ada adik saya 2, ya, waktu itu, ya, yang kumpul bareng-bareng, kemudian juga masih ada juga adiknya Pak Willy, ya. Jadi kalau malam kebiasaan kita itu kalau sudah enggak ada lauk, ya pergi beli nasi goreng, beli apa gitu, keluar. Tapi waktu kita sudah punya hutang demikian besar, kita enggak keluar-keluar lagi saudaraku. Ya udah, kalau enggak ada apa-apa ya kecap, nasi sama kecap. Paling banter itu sama kerupuk. Wah itu nikmat luar biasa. Yang penting kan masih bisa punya tenaga. Dan kita punya duit, sisihkan, bayarkan sampai ini selesai. Dan berdiri seperti ini. Sampai 16 tahun tuh, kalau Anda yang sudah lama di sini ya, sampai selesai semuanya, ada peresmian itu ya, ada tanda tangan dari Pak Joko Widodo sama Pak Rudi ya, itu 16 tahun. Kenapa? Saya enggak mau utang lagi, apalagi utang yang pakai bunga saudaraku. Jadi saudaraku, ketika mungkin kau punya masalah, pasti bisa ada solusi, hadapi bersama dengan Tuhan, amin. Saudara mungkin punya masalah yang lain apa, sakit penyakit, hadapi dengan proses Tuhan. Saya percaya engkau bisa sehat sempurna, amin. Ada contohnya yang Tuhan kasih sebagai tugu peringatan bagi kita, yaitu gembala sidang saudara sendiri, amin saudaraku. Karena itu kita belajar dari Yesus yang pertama. Ketika kita punya masalah, jangan lari dari masalah, tapi hadapi masalah seperti Yesus. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang berani menghadapi masalah. Yang kedua adalah ada kuasa Tuhan Yesus. Ketika Yesus berkata, akulah dia, maka apa yang terjadi? Alkitab tadi mencatat prajurit-prajurit yang mau menangkap Yesus itu kemudian mundur. Dan Alkitab tadi mencatat apa? Mereka rebah. Mereka apa? Jatuh. Ya. Di sini saya melihat saudaraku, ada kuasa di dalam diri Yesus yang sangat dahsyat. Dan itu terjadi setelah Yesus berdoa. Saya percaya sampai hari ini pun, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin saudaraku. Alkitab banyak memberi contoh bagi kita. Tokoh-tokoh nama-nama yang ada di Alkitab, mereka yang menghadapi masalah, tapi mereka bisa mengatasinya di dalam doa. Musa contohnya, selesai dia berdoa, laut Teberau itu terbelah menjadi 2. Dan orang Israel bisa jalan di tanah yang kering. Siapa lagi? Elia. Elia berdoa, apa yang terjadi? Api itu turun dari langit. 450 Nabi Baal, mereka akhirnya mati dipenggal kepalanya. Dan orang Israel kemudian bertobat. Siapa lagi? Daniel. Daniel berdoa. Apa yang terjadi? Mulut singa yang sudah kelaparan sekian hari gak dikasih makan, itu mulutnya ngatup. Gak mau, gak doyan sama dagingnya Daniel. Luar biasa sekali Allah kita. Doa itu
memberikan kekuatan yang luar biasa dalam diri Yesus, juga dalam diri setiap orang yang percaya. Sehingga akhirnya Yesus sanggup menghadapi salib. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, masalah-masalah bisa menghadang dalam hidup kita. Tapi ketika hati kita punya doa, kita berserah kepada Bapa di surga, ada kuasa supranatural yang akan kita alami. Pak Daniel baca Yesaya, Pak. Nih, kekuatan orang yang berdoa ya, menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40, ini ayat terkenal, ayat 29 sampai 31, Pak. Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Iya, terima kasih Pak Daniel. Amin. Amin saudaraku. Orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Seperti apa tadi bilang? Raja Wali. Bukan empret. Ayo bilang kanan kirimu, kamu Raja Walinya Tuhan. Ya. Jadi kalau punya masalah, hadapi saudaraku ya. Ada kuasa dalam diri kita. Ya, ketika kita berdoa menanti-nantikan Tuhan, kita akan berlari. Ya, enggak takut saudaraku, enggak lemes, tapi punya semangat ya, terus dengan Tuhan. Nah, di sini saya juga melihat bahwa Yesus itu memiliki kuasa sampai prajurit itu rebah jatuh. Nah, kita pun kadang kan melihat ya saudaraku, kalau orang sedang dilawat oleh Tuhan ya, kadangkala kita melihat orang itu bisa jatuh ya, atau rebah dalam roh. Tetapi saudaraku, orang yang rebah dalam roh itu tidak serta-merta, tidak langsung kemudian itu menunjukkan bahwa orang itu penuh Roh Kudus. Karena orang yang rebah dalam roh, ketika kemudian dia sadar kembali, belum tentu hidupnya bertobat. Betul apa betul? Ya toh, yang masih suka judi, judi lagi ya saudara. Nah jadi ketika dia rebah dalam roh itu bukan menunjukkan dia penuh Roh Kudus. Itu hanya menunjukkan betapa hadirat Tuhan itu berkuasa. Sampai orang itu jatuh dalam roh. Nah yang penting itu bukan rebahnya. Tapi setelah rebah itu loh, itu yang penting. Jangan seperti prajurit yang nangkap Tuhan Yesus itu setelah jatuh, berdiri, tetap nangkap Yesus. Tapi mari kita belajar seperti Paulus. Ketika dia melihat itu sinar kemuliaan Tuhan ya, ada sinar yang menyilaukan matanya ketika dia lagi perjalanan ke Damsyik ya, mau ngejar-ngejar membunuh orang Israel dengan punya pegang surat kuasa dari imam besar Gamaliel. Nah, dia ketika itu ada sinar yang menyilaukan matanya, dia jatuh. Setelah dia jatuh, apa yang dibuat oleh si Saulus itu yang kemudian namanya menjadi Paulus? Dia tidak membunuh orang-orang pengikut Yesus, tapi justru Saulus ini atau Paulus apa saudaraku? Bertobat. Kemudian dia apa? Memberitakan Injil. Nah karena itu saya berdoa di ibadah malam ini saudaraku, biarlah sungguh-sungguh kuasa Tuhan itu menjamah setiap hati kita dan mengubah hidup kita ini, sehingga kita ini punya hidup militan, tambah radikal, tambah cinta sama Tuhan. Amin. Yang ketiga kita belajar, Yesus punya yang namanya kerelaan. Waktu Yesus menghadapi orang-orang yang hendak menangkap dia, sebetulnya Yesus bisa lari. Dia bisa tinggalkan taman itu, Yesus bisa sembunyi. Tetapi Yesus memilih menyerahkan nyawanya untuk apa? Menanggung dosa manusia. Sebab kalau Yesus tidak mau mati di salib, maka matilah semua manusia, binasa dalam neraka karena dosanya. Nah banyak orang itu berpikir, Yesus mati kan karena dikhianati Yudas. Ya, Yesus mati karena ditangkap sama pasukan penjaga bait Allah di Taman Getsemani. Atau Yesus mati karena dia dipaku, disalib sama tentara Roma. Sehingga ada orang yang berkata begini, Yudas itu pasti masuk surga. Karena kan tanpa Yudas, Yesus itu tidak mungkin disalib.
Wah, ini ngawur, saudara. Ini salah besar. Kenapa? Ya, kita lihat kenapa Yesus mau mati disalib. Pak Daniel baca Yohanes 10, Pak. Kenapa Yesus mau mati disalib? Ya, Yesus mati disalib bukan karena dikhianati Yudas, bukan karena orang Romawi, bukan karena disalib. Ya, coba baca ya. Pak Daniel, Yohanes 10, 17 sampai 18. Yohanes 10 ayat 17-18, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, perhatikan, Yesus bilang apa? Aku memberikan, apa saudaraku? Apa? Ayat yang ke-17. Bapa mengasihi aku oleh karena apa? Aku memberikan nyawaku. Jadi bukan Yesus karena matinya disalib, karena dikhianati Yudas, karena pasukan penjaga bait Allah, karena dibunuh, disalib sama orang Roma. Tapi karena Yesus memberikan nyawanya. Kenapa Yesus memberikan nyawanya? Untuk Yesus itu juga bisa menerima kembali nyawanya. Ini kalau bukan Yesus itu Tuhan, kalau Yesus itu bukan sumber hidup, dia tidak mungkin bisa memberikan nyawanya, ngambil lagi nyawanya. Itu hanya Tuhan. Yesus memang Tuhan, saudaraku. Amin. Karena itu dia bisa memberikan nyawanya dan menerima kembali nyawanya. Yesus mati bukan karena disalib, bukan karena kelelahan, bukan karena kehabisan darah. Tapi Yesus mati karena dia memberikan nyawanya. Dia rela nyawanya itu diberikan buat manusia. Supaya apa? Manusia yang berdosa bisa selamat. Inilah kerelaan Yesus. Dan inilah bukti kasih Allah terbesar, salib Yesus. Roma 5 ayat 8 berkata, bisa tayangkan Mas Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jangan ditutup dulu ya Mas. Nah, saya mau kasih ilustrasi begini. Kalau ada orang yang bilang sama saudara, aku mengasihi kamu. Apa buktinya orang itu mengasihi saudara? Halo? Apa buktinya? Ngasih duit, ngasih rumah, ngasih mobil. Saya katakan itu bukan bukti kasih. Karena masih ada yang terbesar yang dia miliki. Kalau dia ngasih mobil, ya mungkin dia punya mobil lebih dari satu. Atau dia punya uang. Tapi apa yang lebih dari orang itu? Apa saudaraku? Nyawanya. Tapi kalau orang itu sudah memberikan nyawanya, sekalipun ya, terus orang yang dia kasih itu tidak mengasihi dia, apa yang dilakukan sama manusia kira-kira? Halo? Ya wes, golek neh. Ya, cari yang mengasihi, kan begitu. Tapi Yesus enggak loh. Ayat tadi bilang apa? Yesus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus berikan semuanya yang dia punya, enggak cuman harta. Enggak cuman mobil, rumah apa yang bisa diberikan manusia. Dia berikan semuanya, hidupnya. Bahkan bukan untuk orang yang mengasihi loh sama dia. Itu yang dibilang musuhnya sekalipun. Orang berdosa yang membenci dia, Yesus mau mati. Itu kerelaan Tuhan Yesus yang luar biasa loh saudaraku. Itu bukti kasih Tuhan terbesar dalam diri kita. Karena itu jangan pernah ngukur kasih Tuhan itu dengan materi. Jangan ngukur kasih Tuhan itu dengan hal yang lain. Ada orang berkata kalau Tuhan mengasihi aku, ya lunas toh utangku. Kok aku kisah duwe utang terus. Kalau Tuhan mengasihi aku, ya aku ini punya rumah toh yang bagus gitu loh. Rumahku kok dari dulu seperti ini terus. Kalau Tuhan ngasih aku, ya aku ini mestinya punya mobil yang bagus toh. Punya uang yang banyak, punya kesehatan yang prima. Bahaya loh saudaraku kalau saudara punya pikiran seperti ini. Yesus mengasihi kalau
kau punya uang yang banyak. Yesus mengasihi kalau engkau punya rumah yang bagus. Yesus mengasihi kalau engkau punya mobil, kalau engkau sehat. Ini bahaya kalau kita punya pikiran seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita belum punya rumah yang bagus, kita akan merasa apa? Oh, Tuhan tidak sayang sama aku. Yang disayang sama Tuhan itu loh yang rumahnya bagus. Apakah demikian? Kan tidak, saudaraku. Ketika mungkin saudaraku sekalian kita masih punya pergumulan dalam kesehatan, oh aku tidak disayang Tuhan karena aku masih sakit. Karena itu saudaraku, bukti kasih Allah terbesar bukan pada perkara materi, tapi di sini salib Kristus. Dia rela memberikan hidupnya. Jadi ini yang terbesar, tidak ada lagi yang Yesus akan lakukan, bisa lakukan dalam hidup kita. Karena apa? Semuanya yang terbesar dia sudah berikan buat kita. Manusia, saudaraku sekalian, mengasihi kita, tapi sebatas kalau dia belum dilukai. Tapi Yesus tidak demikian. Bahkan sama orang yang membenci dia sekalipun, Yesus tetap mengasihi, bahkan memberi hidupnya. Yang keempat, ada kasih Yesus. Ya. Tadi ketika Yesus mau ditangkap, dan Yesus sudah ditangkap, ya. Ayat 8 dan 9 itu, jika aku yang kamu cari, biarkan ini murid-muridku ini pergi. Dan ayat yang ke-9 dari Yohanes 18, Yesus berkata, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, maksudnya para muridnya itu, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Ya, ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya ini tidak ada satupun yang ditangkap. Dia bilang sama para penjaga bait Allah, biarkan mereka pergi. Yang kamu carikan aku, ya udah ini aku, tangkap aku. Tapi biarkan ini para muridku pergi. Bahkan ketika Malkus, ya tadi kita baca, itu hamba si imam besar itu ya, itu si Simon Petrus, ya dia kan punya pedang ya, dia hunus pedangnya, kemudian dia potong itu telinga kanannya Malkus ya. Ini kupingnya ini coplok saudaraku, lepas. Yesus apa yang dibuat sama Yesus? Simon ya, sarungkan itu pedangmu. Ya, orang main pedang ya, dia akan mati oleh pedang. Dan apa yang dilakukan sama Yesus? Ambil lagi itu bagian kupingnya si Malkus. Ya, telinganya si Malkus itu tempelin lagi. Loh ini si Malkus ini mau nangkap dia loh. Tapi Yesus itu loh seperti itu kasihnya. Ya. Dan bahkan saudaraku sama penjahat pun ya yang diolok-olok bahkan sama orang-orang yang menyalibkan dia, Yesus bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita belajar kasih Yesus di sini. Kasih yang mengampuni. Amin saudaraku. Belajar. Dengar, benci itu akan merugikan diri kita sendiri. Saya ulang ya, benci itu akan merugikan diri kita sendiri. Saudara tahu lebah? Ya, lebah itu begitu matuk atau nyengat orang. Nah, mungkin hidung saudara yang disengat, apa yang terjadi? Wah benjol, sakitnya luar biasa kan? Tapi apa yang terjadi sama lebah itu? Mati. Jadi saudaraku, ketika engkau menyengat orang lain dengan kebencianmu, itu yang rugi lebih besar itu engkau sendiri. Engkau akan mati. Mati rohanimu, mati imanmu. Karena itu jangan simpan kebencian. Ayo bilang kanan kirimu, lepaskan pengampunan. Amin. Seperti Yesus. Belajar mengasihi, belajar mengampuni. Adakah mungkin hari ini di antara kita yang masih kurang enak satu dengan yang lain, dengan anggota keluarga, dengan teman dan sebagainya. Belajar mengasihi seperti Yesus. Yang terakhir ada ketaatan Yesus ya. Yesus Kristus taat. Dia bilang, ya Bapa, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Yesus tidak berontak, tapi dia mau mati disalib untuk menanggung dosa manusia. Ayat terakhir Pak Daniel bacakan. Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Ini berkatnya buat Yesus luar biasa yang taat sampai mati. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama. 10:11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, terima kasih Pak. Dengar saudaraku. Ketaatan mendatangkan berkat. Ketidaktaatan mengundang kutuk. Ya. Jadi ketika Yesus taat kepada Bapaknya bahkan sampai mati. Tadi itu Filipi berkata apa? Nama Yesus ditinggikan lebih dari segala nama. Di dalam nama Yesus bertekuk lutut. Ya, segala yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus itu Tuhan. Lihat orang Israel ketika mereka tidak taat puter-puter 40 tahun. Padahal kalau mereka taat, jarak dari Mesir sampai dengan Kanaan itu paling hanya 2 minggu sampai, jalan kaki. Ya, tapi karena tidak taat 40 tahun mereka muter-muter sampai habis semua, mati semua, tinggal Yosua sama Kaleb. Karena itu mari kita belajar dalam hidup ini. Matius 7 ingat ya ayat 21. Yesus bilang apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Di akhir zaman ini banyak orang berkhotbah. Kalau saudara lihat YouTube itu mau cari siapa aja bisa. Ya, banyak orang khotbah, banyak orang bernubuat, banyak orang melakukan mujizat, menyembuhkan dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang ayat yang ke-23 dari Matius 7, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, jadi apa kriterianya, apa syaratnya sampai kita ini dikenal sama Bapak kita di surga? Sampai kita ini saudaraku sekalian memiliki hati yang menyenangkan hati Tuhan, apa kriterianya? Kriterianya adalah saudaraku sekalian, kita ini melakukan kehendak Bapa. Karena kan tadi Yesus bilang, aku tidak kenal kamu karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi kalau saudara mau selamat sampai di surga, dengar ini. Lakukan apa saudaraku? Kehendak Bapa. Bisa ngerti kehendak Bapa gimana kalau saudara tidak baca firman? Karena itu setiap hari isi rohmu dengan firman. Amin. Jangan tubuhmu diisi makan terus. Makan capje, makan apa lagi? Buyung he, makan apa lagi? Barongse, ya saudara ya. Makan terus sampai tubuhmu gemuk, tubuhmu montok. Tapi engkau enggak kasih makan sama imanmu. Begitu punya masalah, rontok iman saudara. Jangan kasih makan jiwa kita dengan kesenangan ya, dengan pendidikan, dengan hiburan, tapi enggak engkau kasih makan rohmu. Apa yang terjadi? Banyak orang ya, mereka pendidikannya tinggi, tapi akhlaknya rusak. Karena apa saudaraku? Enggak dikasih makan rohnya. Karena itu saudaraku, mari belajar dalam hidup ini, baca firman setiap hari. Sehingga apa? Engkau bisa melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Hidup sama seperti Yesus. Yaitu apa? Taat melakukan kehendak Bapa sampai mati. Amin saudaraku. Setia. Amin. Kata kunci itu setia. Sampai akhir hidup kita belajar setia mengiring Yesus apapun yang terjadi. Hujan ndak hujan, tetap saudara setia sama Tuhan, ibadah. Saudara mungkin sakit karena diizinkan Tuhan, mungkin badanmu lagi enggak enak badan, enggak masalah, tetap ibadah online. Tapi ibadah online jangan sambil rebahan saudaraku, sambil makan kacang, ibadah sungguh-sungguh. Datang sungguh-sungguh sama Tuhan, nyembah Tuhan, beribadah sama Tuhan. Amin. Masalah berat seperti apapun, tetap belajar melayani Tuhan. Setia seperti Tuhan Yesus, taat
kepada kehendak Bapa. Yuk kesimpulannya kita baca sama-sama ya. Mengingat sengsara Tuhan Yesus di Taman Getsemani ya, kita perlu apa saudaraku? Lakukan doa yang sungguh-sungguh dan apa? Serahkan diri kepada kehendak Bapa. Maka hasilnya apa? Keberanian, terus kuasa, apalagi kerelaan ya, kasih ya, dan ketaatan Yesus akan menjadi nyata dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita sama-sama berdiri ya. Pemain musik, pelayan singer ya, worship leader silahkan maju ke depan ya. Terima kasih Tuhan Yesus meteraikan firman yang sudah kami dengar hari ini. Biar menjadi hidup kami resapi, kami renungkan, dan kami akan kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Kami akan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami seberat apapun pergumulan kami tetap ada kemenangan dari Tuhan. Karena doa yang terus kami bangun dalam kehidupan kami dengan Tuhan, dan kami terus menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, maka kami percaya Tuhan, keberanian akan Tuhan anugerahkan dalam hidup kami ketika kami menghadapi masalah dan persoalan. Ada yang namanya kerelaan hati untuk mengampuni dan untuk mengasihi orang-orang yang mungkin sudah melukai hati kami, mengecewakan kami. Ada juga kasih yang terus kami akan bagikan kepada banyak orang seperti Yesus. Dan kami juga mau belajar bahwa hidup kami ini ada kuasa Tuhan. Kami tidak akan pakai tubuh ini untuk melakukan hal-hal yang menajiskan kami di hadapan Engkau, tapi kami akan pakai untuk hormat puji kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya ketika kami taat melakukan kehendak-Mu, maka ketaatan kami akan mendatangkan berkat yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di malam Getsemani hari ini kami belajar pribadi Yesus lebih dari yang lain. Pribadi yang sungguh sangat luar biasa, yang patut kami kasihi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semua menyembah Tuhan, semua mengucap syukur kepada Tuhan. Malam ini adalah malam di mana pergumulan terberat bagi Yesus. Malam ini adalah malam keputusan. Apakah Yesus mau merelakan hidupnya bagimu dan bagiku? Karena itu biar malam hari ini juga menjadi malam keputusanmu untuk engkau lebih mengasihi Tuhan dari apapun dalam hidupmu. Kasih kepada Tuhan bukan hanya membawa berkat di atas muka bumi ini ketika engkau hidup di sini dan kini, tapi kasih kepada Tuhan itu juga akan membawa berkat di balik langit, di balik kekekalan. Karena itu jangan sia-siakan korban Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam dirimu. Hampiri Tuhan dengan kasih-Mu. Hampiri Tuhan dengan cintamu yang lebih lagi buat Tuhan. Ya Yesus. Haleluya. Ralaya ampuni setiap kami Tuhan yang kurang mengasihi Engkau, kurang hormat kepadamu, kurang menghargai korbanmu. Tapi hari ini biar Roh Kudus menjamah setiap kami, sehingga keluar dari tempat ini kami menjadi orang-orang yang radikal buat Tuhan, militan buat Tuhan, bahkan rela mati buat Engkau Tuhan. Kerela ya sege. Oh
setiap kami Tuhan. Indah bagiku, Sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati menggantikan kami Tuhan. Kau telah mati Oh, sebab itu ganti kami mau bersyukur kepadamu. Oh, kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan roh. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak kepada Saudara. telah tercurah bagiku, pengorbananmu Kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Hari ini kami memperingati hari kematian-Mu Tuhan, di mana Engkau telah memberikan hidup-Mu bagi kami. Kami manusia yang banyak dosa, kami manusia yang banyak melakukan cacat dan celah, tapi karena pengorbanan karya kasih karunia-Mu Tuhan, hari ini kami boleh hidup dan boleh mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan penolong bagi hidup kami. Penolong bagi hidup kami. Siapa yang hari ini menghadapi persoalan pergumulan, serahkan segala persoalan pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, tangan kiri diletakkan di dada. Tuhan, kami menyerahkan segala persoalan pergumulan kami Tuhan. Karena kami percaya hanya bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Kalau kami percaya, kami letakkan pengharapan kepadamu sesuai dengan janji firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu berkata ya dan amin. Segala sesuatu bagimu tidak ada barang mustahil. Segala sesuatu tidak ada yang barang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan dijamah oleh Roh Kudus. Anak-anak Tuhan mengalami pertolongan dari Tuhan. Amin. Anak-anak Tuhan mengalami kemenangan dalam Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Yes. segala sakit penyakit Engkau telah diangkat oleh Tuhan. Segala persoalan masalahmu Engkau telah dibereskan oleh Tuhan. Amin. Dan segala persoalan-persoalan seberat apapun, pulang dengan kemenangan dari Tuhan. Amin. Pulang dengan sukacita dari Yes. Tuhan. Pulang dengan pengharapan yang baru dari Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita terima dari Tuhan, bersyukurlah. Bersyukurlah, bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk anugerah yang besar, kasih karunia Tuhan. Terasa beban kami ringan. Amin. Tuhan, hidup kami terasa tidak berat karena Anda bersama dengan Yesus. Kami mengalami kelegaan. Mari barang siapa percaya kepadaku, datang. Dan barang siapa yang mendatang kepada dengan letih lesu, Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan kepadamu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Amin. Mengucap syukur, anugerah dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Engkau bukan hanya mati, tapi engkau hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Kami hari ini memperingati kematianmu, tetapi engkau sudah hidup. Engkau hidup dan hidup untuk kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu,
yang hari ini mengingatkan buat kami setiap pergumulan masalah apapun, mari kita lari kepada Tuhan sebagai jawaban atas segala persoalan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan saudara duduk. Kita naikkan pujian, aku memuji kebesaran-Mu. Mari kita mengangkat tangan dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Amin. Tuhan menyinari dengan kasih karunia-Nya kepada Amin. engkau. Dan tak pernah habis-habisnya rahmat-Nya setiap hari. Amin. Selalu diberikan baru. Dan yang terbaik Tuhan menyediakan engkau. Amin. Dan Tuhan menjauhkan engkau dari segala belalang, binatang-binatang yang akan mengerik, binatang-binatang yang akan menjadikan engkau lemah, dan Tuhan akan mengurapi engkau dengan kuasa Roh Kudus yang luar biasa dahsyatnya, ajaib Tuhan. Hanya berkat dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita. Amin.